Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini Ina ya lagi sama Bu Pipit. Ya, halo Bu. Halo. Ya. Jadi Bu Pipit ini memiliki hobi nih teman-teman. Hobinya nanamnya itu menggunakan teknik hidroponik. Teman-teman pasti udah tahu kan hidroponik itu apa? Karena sebelumnya itu kita kan udah masih tahu tuh teman-teman lewat pamflet di IG. Nah kalau misalnya teman-teman masih bingung hidroponik itu seperti apa, kita langsung nanya-nanya nih sama yang punya hobi hidroponik. Jadi pertanyaan pertama itu, sejak kapan sih Ibu mulai menanam tanaman hidroponik ini? Oke, kalau hobi nanamnya sebetulnya udah lama ya, karena memang background saya biologi dan memang peminatan saya di tumbuhan gitu. Jadi hobi nanamnya udah lama, tapi semenjak WFH ya, semenjak pandemi COVID ya, kerja banyak di rumah, jadi akhirnya kayak saya punya banyak waktu luang gitu di rumah. Dan hidroponik ini ya sejak pandemi lah ya, sejak tahun lalu sejak pandemi akhirnya kayak lebih intens lagi untuk nanam. Selain konvensional di pot gitu, akhirnya juga beralih ke sistem hidroponik. Jadi memanfaatkan halaman ya Bu ya? Ya, memanfaatkan halaman dan termasuk juga seperti apa ya, mempraktekkan apa yang selama ini saya ajarin ke mahasiswa di kelas juga. Kebetulan saya mahasiswi. Lanjut pertanyaan kedua nih Bu. Ya. Mengapa Ibu lebih memilih menanam sayuran menggunakan teknik hidroponik ketimbang teknik biasa gitu Bu? Oke. Sebetulnya kenapa hidroponik? Karena memang itu berawal dari karena memang saya mengajarkan ya teknik hidroponik ini di kelas. Jadi saya ingin apa yang saya ajarkan itu yang sudah saya praktekkan juga. Sebenarnya itu ya, dibandingkan dengan yang konvensional, memang teknik hidroponik ini dianggap punya beberapa kelebihan gitu. Selain yang dianggap cepat kita bisa dapatnya atau panennya lebih cepat gitu dibandingkan dengan yang konvensional yang di tanah. Juga lebih bersih ya. Alhamdulillah juga sampai saat ini sih sudah 1 tahun lebih berjalan, saya belum pernah pakai pestisida dan lain-lain gitu. Oke, Bu. Selain memanfaatkan lahan, kita juga bakal lebih sering mengonsumsi sayuran ya, ya gitu. Benar. Karena tinggal metik teman-teman di halaman. Kalau misalnya mau ngemik nih, kita nanam sawi langsung cabut gitu. Tapi nggak ngemik terus ya. Iya, jangan, nggak sehat. Ya, misalnya kan ibu tanam tuh terutama kangkung, karena memang sebagian besar orang di rumah ini suka banget sama yang namanya tumis kangkung gitu ya. Jadi kangkung sering mudah sekali untuk ditumis gitu, juga dengan bayamnya ada bayam hijau, ada bayam merah, kadang-kadang juga nanam selada juga gitu, sawi juga, pokcoy gitu. Jadi masih yang memang yang sayur ya. Bu ya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa saja faktor yang penting dalam proses penanaman hidroponik? Yang penting Faktor-faktornya. ya, faktor-faktor yang penting pertama itu nutrisi, karena memang hidroponik ini kan pakai air ya, dan di air itu pakai nutrisi. Jadi kita harus jaga nutrisinya gitu ya, biar cukup ke tanaman-tanamannya seperti itu. Termasuk juga kalau misalnya udah mulai ada, jadi kita harus cek tiap hari. Yang saya cek tiap hari itu yang pertama nutrisi, kadar nutrisinya. Kalau misalnya kurang ya kita lebihkan ya sesuai dengan dosisnya tanaman tersebut. Kemudian kita lihat tiap hari itu dicek daunnya atau apanya, kira-kira ada hamanya atau enggak. Kalau ada ya tinggal kita secara manual kita hilangkan aja. Itu sih sebenarnya kalau faktor-faktornya ya, dari nutrisinya yang paling penting. Di garis bawahi teman-teman, nutrisi. Berarti bukan air biasa gitu Bu ya? Bukan, air biasa pada awal persemaian ya memang pakai air biasa. Tapi nanti kalau misalnya dari bibitnya itu daun sejatinya udah mulai muncul, itu baru kita masukkan nutrisi ke dalamnya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah semua jenis tanaman bisa ditanam dengan menggunakan teknik hidroponik Bu? Oke, kalau di biologi tanaman itu kan ada pohon, ada herba gitu, ada perlu pohon tuh yang berkayu gitu. Ya kalau misalnya yang berkayu tentu sulit ya, karena salah satu kelemahannya hidroponik kan cengkraman akarnya juga kan kurang. Tapi yang banyak di hidroponik tuh tanaman-tanaman herba atau tanaman-tanaman yang batangnya itu
lebih banyak mengandung air, kangkung, bayam, sawi. Tetapi kayak misalnya tomat, cabe, terung-terungan kayak gitu juga itu juga bisa. Yang yang membedakan adalah kadar nutrisinya. Kalau yang sayur-sayuran ya, yang saya tanam itu kan nutrisinya 1200-1300 sudah cukup. Tapi kalau yang buah ya kayak cabe, tomat itu nutrisinya aja sih yang harus lebih tinggi lagi, kisaran di 2000. Jadi bisa sayur, buah itu bisa. Berarti semakin tinggi tingkatan tanamannya itu semakin tinggi juga nutrisi yang dibutuhkan. Melon juga bisa, strawberry juga ada, kayak gitu. Cuma nggak bisa yang tanaman mangga, tanaman durian gitu ya. Bayang dong Bu, hidroponik tanamannya gede. Mungkin membibitkannya bisa, tapi ketika membesarkannya kalau yang pohon-pohon mesti ditanam. Mungkin bisa kali Bu dari hidroponik dipindah ke tanah. Kalau misalnya yang pohon pada sampai tahapan tertentu mungkin bisa sampai hidroponik, tapi kalau sampai berbentuk pohonnya harus ke tanah kayaknya. Terus Bu, pertanyaan berikutnya nih ya, ada nggak sih Bu kesulitan pas Ibu nanam tanaman di hidroponik itu? Kesulitan sih karena mungkin saya juga baru ya, belum yang tahun-tahunan, baru berjalan setahun belum 2 tahun. ahlinya. Kesulitannya tuh apa ya? Karena memang terus terang kayak hama. Sebetulnya mungkin hama. Dari teman-teman saya yang juga hidroponik, karena kan kalau misalnya udah kena hama satu tuh biasanya nyebar ke mana-mana. Terus kan kita pengennya juga sehat ya, organik gitu. Jadi nggak pakai pembasmi hama yang gimana-gimana. Mungkin itu satu hama ke ininya ya. Kemudian kesulitannya, terus kesulitannya lagi apa ya? Enggak sih, lebih ke arah ini kualitas bibit sih, terutama juga diperhatikan gitu. Karena kan kalau misalnya pakai hidroponik kita pengennya jadi semua ya gitu ya. Semua tanam nggak hanya di hidroponik sih, di konvensional juga pengennya jadi semua gitu. Nah, kualitas bibit tuh diperhatikan. Kadang-kadang kita udah nanam misalnya ya udah pakai di rockwool, nanam misalnya 50, kalau ternyata yang jadi yang jadi tanaman muda itu cuma setengahnya, itu kayak waduh sedih juga. Memang kualitas bibit juga. Bu, langsung aja kalau dia lanjut pertanyaan berikutnya. Berapa sih Bu? Sensitif nih masalah dana nih. Berapa nih biaya yang dikeluarkan oleh Ibu untuk penanaman hidroponik ini? Kalau biaya itu tergantung teknik yang mau diambil oleh setiap orang yang mau menanamnya ya. Hidroponik itu bisa dibikin sederhana mungkin, tapi bisa juga dibikin lebih kompleks lagi gitu. Kayak misalnya gini. Jadi teknik hidroponik yang saya tahu tuh penanamannya yang pertama, yang paling banyak orang pakai itu yang disebut dengan wick system. Wick system itu pakai sumbu gitu ya. Nah sumbunya, ini nih kayak gini nih. Ini kan ini nih sumbunya nih. Ini dari kain flanel. Nah kalau mau dibikin murah itu juga bisa gitu. Kain flanel ini bisa diganti dengan pokoknya yang bisa menyerap air ya, dengan pakai prinsip kapilaritas. Misalnya punya baju kaos yang udah nggak kepake itu juga bisa gitu. Jadi ininya juga, ini yang disebut dengan net pot ya untuk tempat tanamannya. Kita kalau misalnya mau beli ini harganya kisaran dari 300 perak ya, 300 rupiah, 500 tergantung ukurannya. Tapi ini juga bisa dibuat dari botol aqua, iya, botol air mineral lah ya, nggak mesti aqua sih. Botol air mineral gitu ya. Misalnya air botol mineral dipotong, terus tutupnya itu dikasih lubang gitu ya, terus dimasukkan si kain untuk kapilaritasnya itu. Jadi kalau mau dibikin murah sekali juga bisa gitu. Kalau misalnya ada uangnya juga bisa beli yang seperti ini, itu wick system. Nah kemudian ada lagi kalau yang pakai pipa itu biasanya ada dua. Ada yang disebut dengan untuk tempat nutrisinya biasanya kan pakai ini ya, pakai bak atau penebaknya itu juga bisa, mau beli bisa, atau pakai udah ada bisa, misalnya styrofoam atau apa juga itu bisa. Jadi tekniknya itu ya yang pertama yang paling banyak dilakukan orang itu disebut dengan wick system atau sistem sumbu. Jadi memang pakai sumbu kayak gini ya. Yang kedua adalah floating system yang pakai sistem apung. Nah yang ada dua, NFT sama DFT, ini yang pakai pipa. Nah NFT itu nutrien film teknik. Film artinya tuh nutrisinya itu airnya tuh mengalir tipis gitu, jadi hanya ketinggiannya itu hanya beberapa mili aja. Nah, kemudian kalau DFT deep flow teknik itu deep flow karena
air di pipanya itu kurang lebih 1/3 sampai setengah si pipa tersebut. Masing-masing teknik punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau udah pakai pipa begini, yang NFT, DFT, karena airnya harus mengalir, maka harus pakai pompa. Jadi mungkin harus ada budget untuk beli Budget lagi. pompa. Pompa, tapi pompanya tuh pompa yang ini kok yang akuarium itu. Jadi bukan pompa yang besar gimana itu. Ada yang harganya 100.000, 200.000, 300.000, itu tergantung dari kekuatan pompanya. Itu aja kalau instalasinya ya. Kalau teknik yang lain juga ada lagi kalau nggak salah, tapi 4 itu yang biasa digunakan gitu. Untuk apa ya, yang regulernya itu memang kita harus beli nutrisinya. Nah, nutrisi ini sebetulnya bisa kita bikin sendiri. Memang kita bisa bikin sendiri nutrisi hidroponik ya. Beli misalnya natriumnya gitu ya, fosfatnya, kali nanti kita ada resepnya tuh sudah ada. Tetapi sekarang ini praktis karena semua orang tuh banyak kan yang hobi hidroponik sekarang. Jadi ada yang disebut dengan nutrisi AB mix. Nah, A itu unsur hara makro, B unsur hara mikro. Tinggal kita cairkan, pas kita pakai tinggal di dengan konsentrasi yang dengan volume yang sama, misalnya 10 ml 10 ml kita masukkan ke bak kita kayak gitu. Jadi yang regulernya sih nutrisi. Tapi ya nutrisi itu juga banyak ininya, banyak variasinya. Ada yang per 500 ml itu harganya 18.000, 20.000, ada yang 30.000 kayak gitu. Dan satu itu ya, itu yang 500 ml itu bisa untuk 1.000 liter gitu. Oh, berarti untuk biaya mah kita bisa menyesuaikan. Iya, gitu bisa ya? menyesuaikan. Nanti mungkin bisa dilihat yang instalasi yang saya bikin itu nanti kalau misalnya bisa dilihat nanti itu saya kira-kira instalasi pertamanya itu nggak apa-apa di ini aja ya, itu kira-kira 800 sampai 1 juta sebetulnya. Tetapi kan itu bisa dipakai untuk jangka panjang gitu. Oke. Tuh teman-teman, berarti bisa menyesuaikan sama budget yang kita punya. Terus teknik yang kita pilih juga macam-macam, karena ada 3 tadi, ada floating system, ada fixed system, terus ada DFT sama NFT. Tinggal pilih nih teman-teman sama budget yang teman-teman punya berapa gitu, menyesuaikan gitu ya. Budget mah gini, kalau misalnya kita udah suka, itu kan kita bisa mengusahakan gitu. Yang penting suka dulu, dari yang paling sederhana aja dulu ya, pakai sistem sumbu itu. Tuh teman-teman, udah dikasih bocoran banyak banget ya. Oke Bu, pertanyaan berikutnya nih. Jadi dalam teknik penanaman hidroponik kan ada 2 ya Bu. Ada yang semai dan ada juga yang enggak disemai gitu. Nah, dari kedua teknik tersebut, menurut Ibu manakah yang akan menghasilkan tanaman yang lebih unggul gitu? Oke, kalau bukan teknik hidroponiknya ya, teknik persemaiannya ya, betul. Jadi memang ada yang langsung dimasukkan ke rock pool gitu ya. Ini namanya rock pool nih. Ya, Kayak busa Bu ya? Iya, tapi itu dari batuan ya. Batuan yang dipanaskan, kemudian didinginkan, kemudian jadi kayak serat-serat gitu. Ini nanti dipotong-potong sekitar 2x2 cm. Nah, memang ada yang bijinya itu misalnya ini ya, bibitnya. Nih, ini pokcoy. 1 biji ini langsung ditanam atau dimasukkan ke rock pool ini. Ada yang begitu ya. Nah, kalau saya melakukan yang disebut prasemai. Jadi bijinya itu kayak gini, contohnya nih, saya diamkan dulu gitu di air kira-kira semalam atau 2 malam. Kalau udah mulai udah pecah, kemudian nanti ada udah mulai akarnya atau udah sprout namanya gitu, baru saya masukkan ke rock pool. Kenapa? Kalau misalnya kita masukkan langsung ya, bijinya ini ke sini, kadang-kadang ada yang jadi, ada yang enggak gitu. Jadi saya sayang rock poolnya ini dalam rangka menghemat gitu. Jadi kalau misalnya di prasemai, jadi kita tuh yakin kalau ini tuh Bakal tumbuh. udah tumbuh karena kan udah kelihatan akarnya udah mulai ada. Jadi gitu, kalau udah prasemai, semua yang kita masukkan ke rock pool, insya Allah itu pasti tumbuh. Jadi gitu. Cuma tiap biji punya perlakuan beda-beda lah ya. Kalau kayak bayam saya nggak prasemai. Kalau bayam langsung aja ke rock pool. Dan nanti satu rock pool itu beda-beda juga. Ada yang saya masukkan 1 biji, 3 biji. Kalau tanamannya kira-kira akan tumbuhnya tuh melebar ya, kayak pokcoy sawi itu 1 rock pool yang 2x2 cm itu 1 aja. Tapi kalau misalnya kayak bayam gitu, kadang-kadang saya masukin banyak aja kalau bayam. Tapi kalau kayak kangkung itu 3 biasanya kayak gitu. Kalau kangkung ini Bu ya? Ini Dia gede banget. Iya. Teman-teman ininya, benihnya.
Nanti bisa dilihat lah. Jadi sambil ini juga kalau buat anak biologi tuh, oh ternyata biji kangkung tuh gini ya. Oh ternyata sawi itu ada bijinya, ada. Semua tanaman itu ada bijinya, ada bunganya. Tapi kadang kita nggak lihat aja. Ini kangkung. Ini kangkung. Ini sebelum di ini Bu ya? Ya sebelum disemai. Ini pokcoy. Kalau yang kecil banget tuh Bu, apa biji sawi ya? Ini iya, ini pokcoy. Kalau sawi yang biasa kecil banget ya. Nggak kelihatan ya? Nuh nempel satu. Kecil banget guys. Ya. Ya sekecil-kecilnya masih bisa dilihat lah. Masih kasat mata gitu ya. Ya. Itu sawi ya. Ini caisim. Inilah. Sama kayak pokcoy ya? Hampir mirip. Oke Bu, kayaknya kurang tahu pertanyaannya. Oh, beneran. Jadi saya tuh pengen tahu motivasi yang Ibu miliki buat apa nanam tanaman hidroponik ini apa sih buat sebenarnya? Ya sebetulnya sih nggak hidroponik aja ya. Pada dasarnya saya suka nanam gitu ya. Dan saya pikir kalau misalnya semua orang ya bisa nanam misalnya sayuran, karena itu kan yang kita konsumsi juga ya, bisa nanam sayuran gitu ya, itu bisa mendukung kayak ketahanan pangan keluarga juga kan bener. gitu. Nah apalagi kampus kita Untirta itu kan sebagai pusat unggulan inovasi tentang ketahanan pangan. Jadi kalau misalnya berawal dari kitanya nih, dosennya, mahasiswanya senang nanam ya, misalnya nanam sayuran kayak gini itu kan bisa mendukung ketahanan pangan keluarga juga gitu. Dan kalau kita nanam sendiri kita bisa jamin kesehatannya, kebersihannya, ya kan? Untuk yang kita konsumsi itu gitu. Seperti itu. Jadi saya juga doain ya, mudah-mudahan kayak punya rezeki banyak, punya lahan yang lebih luas lagi. Jadi nggak cuma hidroponik gitu ya, yang konvensional juga. Karena saya punya cita-cita tuh kayak pengen nanam tanaman buah-buah di daerah ya, atau buah eksotik kayak ya kecapi, jamblang, atau buah huni, atau yang kayak gitu. Pengen banget punya kayak gitu ya, tapi kan butuh lahan ya. Jadi sekarang karena lahannya sedikit, hidroponik dulu, tapi kedepannya ingin mengembangkan melestarikan tanaman-tanaman yang dikonsumsi, tapi karena jarang dibudidaya, akhirnya makin kesini makin nggak ada gitu. Sebetulnya itu sih ya. Karena saya juga dosen tentang tumbuhan dan budidaya tanaman. Jadi mudah-mudahan nanti kalian lihat ininya, teknik-tekniknya bagaimana, dan mudah-mudahan kalian tuh bisa terinspirasi gitu. Yang penting tuh coba dulu. Kalau misalnya kayak tadi, Bu, harganya berapa? Biayanya berapa? Ya sekarang gini kayak tadi, nutrisi berapa Bu? 16.000. 2 kali nggak jajan seblak juga kebeli loh itu. Tuh, jangan seblak aja, dengerin cuy. Maksudnya kalau misalnya sudah minat ya, itu kan yang lain-lainnya itu bisa kita usahakan. Yang penting ada minat dulu gitu ya. Niat dan minat. Iya betul. Jadi kita doain ya, semoga apa yang diinginkan Bu Pipit bertahap gitu tuh. Iya. Satu persatu ini. Punya greenhouse. Luar biasa. Kayaknya lucu Bu gitu ya. Jadi kalau anak biologi mau praktikum nanti ke sana aja. saya aja. Doain ya, khusus anak biologi. Ayo Bu, ada nggak sih ini yang terakhir yang ingin Ibu sampaikan ke teman-teman semua gitu tuh? Oke, mulai aja dulu dari yang kecil, yang paling mudah. Dan di masa pandemi ini jangan lupa untuk keep healthy, be happy, and I hope you are always lucky. Oke Bu, nggak kerasa nih udah banyak banget pertanyaan yang saya tanyain ke Ibu. Terus Ibu juga udah ngasih solusi, tips and trik buat teknik penanaman hidroponiknya seperti apa, baiknya kayak gimana. Nah, teman-teman, yang tadi Ibu jelasin itu merupakan suatu ilmu yang harus kita terima dan kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, karena emang kita tuh harus bisa memanfaatkan lahan yang kita punya gitu ya, mulai dari hal yang terkecil aja dulu gitu ya. Oke Ibu, terima kasih untuk waktunya, dan teman-teman yang udah menonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik kalau di flow itu biasanya pipanya pakai pipa yang bulat itu ya. Kemudian airnya itu bingung gua. Tutup ya.
Dikat bro. Apa? Lanjut aja. Oke Jadi, Bu.